Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo adik-adik yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Di tengah pandemi ini, marilah kita semakin bersemangat dalam belajar serta menjaga kesehatan dengan memperbanyak berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama pendidikan fikih bab 1, yakni tentang ketentuan zakat, infak, dan wakaf. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Ketentuan zakat, infak, dan wakaf. Secara bahasa, zakat berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut syariat, zakat ialah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Perintah melaksanakan zakat ini terdapat dalam Quran surah apa? Ya, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Zakat dibedakan menjadi dua, yakni ada zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Dengan tujuan apa zakat fitrah dikeluarkan? Yakni untuk mensucikan jiwa. Namun, kewajiban zakat fitrah ini berlaku bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan 1 hari 1 malam sebanyak 1 sok dari makanannya. Bahan yang dipakai dalam zakat fitrah ini merupakan bahan makanan pokok. Jika di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrah yang dikeluarkan ialah beras sebanyak 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kg. Hukum melaksanakan zakat fitrah yakni fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal yaitu zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mensucikan harta sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Hukum melaksanakan zakat mal yaitu wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Dalam menunaikan zakat fitrah, terdapat rukun-rukun dan syarat wajib yang harus dipenuhi. Rukun-rukun zakat fitrah yakni ada niat, ada muzaki atau pemberi zakat fitrah, ada penerima zakat fitrah atau mustahik, dan ada barang yang akan dizakatkan. Sedangkan syarat wajibnya yaitu beragama Islam, artinya seseorang yang tidak beragama Islam maka ia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hidup pada bulan Ramadan atau pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, memiliki kelebihan makanan berupa makanan pokok. Kapan sih waktu pengeluaran zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan yang paling utama yaitu ketika mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Karena ketika kita membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, itu tidak lagi dinamakan
zakat fitrah. Selanjutnya yaitu zakat mal. Terdapat syarat wajib dalam menunaikan zakat mal, baik yang berkenaan dengan orang yang memiliki harta ataupun yang berkenaan dengan harta yang akan dizakatkan. Syarat wajib yang berkenaan dengan orang yang memiliki yang memiliki harta yaitu beragama Islam, balik, berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Merdeka ini artinya bukan budak atau hamba sahaya. Sedangkan syarat wajib yang berkenaan dengan harta yaitu harta diperoleh dengan cara baik dan halal. Berkembang, maksudnya harta yang dimiliki berpotensi untuk berkembang. Milik sendiri, ini maksudnya harta yang dimiliki bukan dari berhutang ataupun milik orang lain, mencapai nisab dan mencapai haul. Harta yang wajib dizakati ini bermacam-macam. Ada binatang ternak, emas dan perak, pertanian, zakat profesi. Yang pertama yakni binatang ternak. Beberapa jenis binatang ternak yang wajib dizakati seperti unta, sapi, kambing, kerbau. Sesuai dengan nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Yang kedua yakni ada emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang berharga yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab. Untuk emas yakni 94 gram dengan kadar zakat 2,5% dari harta yang dimiliki. Sedangkan perak yakni mencapai nisab 624 gram dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari harta yang dimiliki. Harta perniagaan. Harta perniagaan wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab 94 gram setara dengan berat emas dengan kadar zakat 2,5% dari harta yang dimiliki. Hasil pertanian. Banyak jenis harta pertanian yang wajib dizakati seperti padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Ini wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab setara dengan 750 kg beras dengan kadar zakat 10% apabila pengairan pertanian tersebut dari hasil tada hujan atau tidak ada pengeluaran untuk biaya air. Sedangkan kadar zakat sebesar 5% ketika pertanian tersebut menggunakan biaya pengairan. Selanjutnya yaitu temuan atau rikas. Nah, ini tidak ada nisabnya dengan kadar zakat 20% dari harta yang dimiliki. Selanjutnya yaitu hasil tambang. Ketika sudah mencapai nisab 94 gram emas, maka kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki. Terdapat 8 golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang kedua ini ada miskin. Apa miskin? Miskin ialah orang yang memiliki harta dan hasil usaha, namun masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Amil. Amil yaitu panitia penerima zakat dan pengelola zakat. Mu'alaf.
Mu'alaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Selanjutnya yaitu ada riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. Ghorim ialah orang-orang yang memiliki hutang namun tidak sanggup untuk membayarnya. Selanjutnya ada sabilillah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir. Sedangkan orang yang haram menerima zakat yaitu Bani Hashim atau keluarga Rasulullah, orang kaya, orang kafir, wajib zakat, dan budak. Hikmah membayar zakat yakni membersihkan jiwa seorang mukmin dari dosa, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan hati berdasarkan iman dan Islam serta menegakkan kemaslahatan. Selanjutnya kita membahas tentang infak. Menurut bahasa, infak berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu membelanjakan atau menafkahkan harta benda yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini, kita dapat berinfak. Misalnya kita berinfak masker, berinfak APD, atau berinfak materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dasar hukum infak ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92. Macam-macam infak. Infak dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yakni infak mubah. Ini seperti berdagang atau bercocok tanam. Infak wajib, yakni seperti membayar mas kawin atau menafkahi seorang istri. Infak haram, yakni infak yang tidak boleh dilakukan, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir yakni infak sunnah atau infak karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Rukun dan syarat infak. Yang pertama ada penginfak atau orang yang memberi infak. Syaratnya apa? Penginfak memiliki apa yang akan diinfakkan dan tidak dipaksa atau atas kemauannya sendiri. Orang yang diberi infak, ini syaratnya orang yang menerima infak harus benar-benar ada pada waktu diberi infak. Ada sesuatu yang diinfakkan, syaratnya yaitu harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya dan tidak berhubungan dengan milik penginfak. Yang terakhir yakni ada ijab kabul atau serah terima. Hikmah infak yakni sebagai sarana pembersih jiwa, rasa syukur kepada Allah, kepedulian sosial, serta untuk meraih pertolongan sosial. Selanjutnya kita membahas tentang wakaf. Wakaf secara bahasa berarti menahan atau mencegah, sedangkan secara istilah wakaf berarti menahan harta yang dimilikinya kepada orang lain dengan menyerahkan suatu benda yang sifatnya kekal untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Rukun wakaf yakni ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, ada penerima wakaf, dan ada pernyataan penyerahan wakaf. Syarat wakaf ada beberapa, yakni ada pemberi wakaf harus mukallaf atau balik,
dan atas kehendak sendiri, artinya yaitu tidak dipaksa oleh orang lain. Ada barang yang akan diwakafkan yang sifatnya yaitu kekal, seperti tanah. Ada ikrar wakaf yang dinyatakan dengan jelas, diberikan kepada yang memang berhak menerima wakaf, dan yang terakhir yaitu dilakukan secara langsung. Adapun hikmah wakaf yakni untuk menghilangkan sifat tamak dan kikir atas harta yang dimiliki. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki di dalamnya terdapat harta agama yang harus diserahkan, serta menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.